kecil ya, bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada bulan Ramadan ini, pada bulan Muharram ini, setelah ini kita akan memasuki bulan Shafar. Setelah bulan Shafar kita akan masuk ke bulan Rabiul Awal. Maka di bulan Muharram ini kita akan memulai kajian kita dengan tema baru, yaitu sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan kajian ini kita akan mengambil dari beberapa buku, tapi patokan utama kita bukunya adalah buku ini, Fikih Sirah Nabawiyah, karya Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau ulama yang syahid di Syria, meninggal karena ada bom bunuh diri di masjid. Itu beliau meninggal syahid. Kemudian makam beliau di samping makam Salahuddin Al-Ayyubi, di sampingnya pas. Jadi tidak ada ulama yang dimakamkan sejajar dengan Salahuddin Al-Ayyubi kecuali Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini. Dan alhamdulillah buku ini sudah pernah beberapa kali kami hatamkan dalam kajian kurang lebih 3 kali, dan dalam pengkajian sendiri itu beberapa kali. Dan insya Allah kita akan merujuk kepada buku ini. Kenapa buku ini? Karena beliau hidup di zaman kita, kemudian menyampaikan, menuliskan fikih, pemahaman tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang disesuaikan dengan konteks zaman kita. Itu kelebihan dari fikih sirah ini. Maka sebelum kita memulai kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seluruh para guru kita, orang tua kita, dan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini, majelis ini, titik tolak kita untuk semakin mengenal Rasulullah SAW lebih dekat, dan menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam garis kehidupan kita masing-masing. Dan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menjadikan, mengikuti beliau lahir dan batin, ala hadhini ya wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini adalah pengantar sebelum kita mengkaji secara detail sejarah Rasulullah SAW dari beliau sebelum dilahirkan sampai beliau nanti wafat. Dan nanti akan kita tutup dengan sejarah ringkas tentang Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Maka jangan heran nanti ketika kita mungkin menghatamkan buku ini kurang lebih
1,5 tahun sampai 1 tahun. Kalau pertemuannya seperti ini, atau mungkin lebih, karena biasanya kami mengkajinya setiap minggu, 1 pekan itu satu kali perkajian itu selesai 1,5 tahun atau 2 tahun. Maka kalau ini mungkin bisa lebih kecuali kita ringkas. Baik jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya sejarah Nabi Muhammad SAW dalam memahami agama Islam. Pertama, mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW bukan sekedar mempelajari sejarah dari seorang figur penting, akan tetapi lebih dari itu. Kenapa? Karena hakikat keislaman yang terpatri dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jadi memahami kehidupan Rasulullah itu bukan sekedar ini figur penting. Menurut para ilmuwan Barat, figur terpenting dan paling hebat di dunia ini Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar figur Nabi Muhammad, akan tetapi hakikat keislaman itu ada di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang mengatakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, tapi tidak paham kehidupan Nabi Muhammad secara detail, mustahil bisa memahami Al-Quran, mustahil bisa memahami hadis. Kenapa? Contoh, kita mengatakan qadha sholat itu tidak ada. Berapa banyak yang meyakini itu? Ternyata Rasulullah pernah mengqadha sholat. Dari mana kita tahu? Dari sejarah. Dari sejarah. Rasulullah pernah mengqadha sholat. Apa itu qadha? Qadha itu melaksanakan sholat fardu tapi bukan pada waktunya. Rasulullah pernah kesiangan sholat subuh. Artinya sholat subuh bukan di waktunya. Sholat subuh di waktu duha. Kalau kita yang Syafi'i kan enak tahu, sholat duha kok kunut. Itu berarti dia sudah kesiangan. Itu namanya qadha. Rasulullah pernah seperti itu. Artinya sejarah Nabi Muhammad SAW ini penting untuk mengetahui hakikat keislaman. Kemudian, jadi tujuan mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW di sini secara terperinci dapat diringkas dalam beberapa poin. Yang pertama, memahami sosok Rasulullah SAW melalui sejarah hidup dan situasi kondisi di mana beliau Rasulullah SAW hidup. Agama Islam itu cocok untuk setiap tempat, setiap zaman. Maka bagaimana memahami kehidupan Rasulullah SAW, Islam di zaman Rasulullah? Contoh, di zaman Rasulullah ada uang kertas? Tidak ada. Yang ada adalah dinar dan dirham. Dinar itu emas sekian gram, dirham itu perak sekian gram. Itu di zaman Rasulullah mata uang seperti itu. Di masa kita, emasnya di mana? Peraknya di mana? Kami waktu kecil dulu di pelajaran SD itu diajarkan bahwa apa? Uang yang dicetak di Indonesia ini sesuai dengan cadangan emas yang dimiliki oleh negara. Sekarang emasnya di mana? Tidak ada emasnya. Negara mencetak uang dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Terus kita mau mengatakan, saya minjam uang ke bapak,
Sama dengan di masa Rasulullah dulu sahabat pinjam uang ke sahabat, uangnya saja sudah beda. Uang kita kertas, uang mereka emas sama perak. Di sini bagaimana kita mengetahui kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bagaimana menyocokkannya dengan kehidupan kita sekarang. Dulu pinjamnya perorangan, sekarang kita pinjamnya ke bank. Sudah berbeda. Berbeda. Bisa tidak Rasulullah ketika dulu mengatakan, kamu kalau pinjam sekian dinar, kembalinya sekian dinar, tetap. Sekarang kita pinjamnya ke bank, pinjamnya 1 miliar, bayarnya 1,5 miliar. Sama tidak? Tidak bisa mutlak disamakan. Kenapa? Karena zamannya sudah berbeda, kondisinya pun berbeda. Maka yang bisa mencocokkan hal-hal seperti itu hanya para ulama yang memahami. Memahami apa? Memahami sejarah kehidupan Rasulullah, memahami Al-Quran dan hadis sesuai dengan sejarah kehidupan Rasulullah, kemudian mencari kesamaan dengan kehidupan kita. Kemudian yang kedua, mendapat contoh sempurna dari figur paripurna dari setiap sisi kehidupan Rasulullah untuk dijadikan patokan dan pegangan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau tahu detail kehidupan Rasulullah SAW, setidaknya ketika kita membaca suatu ayat, membaca hadis, kita cocok dengan kehidupan Rasulullah yang ini. Nanti kita akan bahas secara detail. Contoh, bagaimana ketauhidan, mengesahkan Allah itu terpatri di dalam sanubarinya Rasulullah. Rasulullah di usia balita ketika bermain didatangi malaikat Jibril bersama 2 malaikat yang lain. Ketika disusui oleh Halimatus Sa'diyah, datang malaikat Jibril, Nabi Muhammad diambil, kemudian ditidurkan di atas tanah, dibelah dadanya. Setelah itu teman-teman Nabi Muhammad lari lapor ke Halimatus Sa'diyah. Mereka meneriakkan apa? Muhammad qad qutil, Muhammad sudah dibunuh. Nabi Muhammad dibelah, dikeluarkan jantung beliau, hati beliau dikeluarkan, dibelah, kemudian diambil segumpal darah hitam. Kata malaikat Jibril apa? Hadza hadzus syaitani minka. Ini bagian dari hatimu yang menjadi tempatnya setan atau kantornya setan. Jadi setan itu punya kantor Pak di hati kita. Nabi Muhammad balita sudah dibelah, kemudian kantornya setan itu diambil oleh malaikat Jibril, dibuang. Hati Nabi Muhammad dicuci di dalam bejana emas dengan air Zam-Zam. Bejana emasnya dari mana? Dari surga. Setelah itu dimasukkan cahaya oleh malaikat Jibril, kemudian ditutup lagi. Kata Sayyidina Anas bin Malik ini anak kecil dari sahabat yang membantu Rasulullah di rumah Rasulullah selama 9 sampai 10 tahun. Beliau mengatakan apa? Aku melihat bekas jahitan itu. Jadi anak kecil itu kalau diajak ke majelis ilmu, diajak dekat dengan ulama, dengan alim ulama, seperti ini hasilnya. Kan namanya anak kecil itu penasaran. Sayyidina Anas bin Malik tidak hanya nanya tentang bekas belahan dada itu, tapi juga bertanya, ngintip-ngintip ke Rasulullah. Kan setiap nabi itu punya tanda kenabian. Tanda kenabian Nabi Muhammad di belakang tengkuk sini, agak ke kiri, dekat ke jantung. Itu ada stempel kenabian, tulisannya Rasulullah di punggung belakang. Ngintip-ngintip. Kata Rasulullah,
Kamu mau lihat? Ini saya buka. Dibuka oleh Rasulullah. Karena dibuka, anak kecil ini ingat sampai ceritanya kepada kita. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Maka ketika dibelah dadanya itu, fakta membuktikan memang itu ada belahan itu. Anak balita dibelah oleh orang yang tidak dikenal. Jadi wajar ketika Nabi Muhammad SAW tidak memiliki rasa takut sedikit pun kepada siapa? Kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak kecil sudah seperti itu. Setelah dibelah, didatangi oleh Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad ucap. Kenapa anak kecil dibelah dadanya oleh orang yang tidak dikenal? Siapa itu malaikat? Kalau sekarang mutilasi. Ini Nabi Muhammad dibelah dadanya kecil. Maka ketika Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan beliau sampai beliau wafat, diperintahkan, gagal yang diperintahkan. Nabi Muhammad takut atau tidak? Mustahil takut. Karena sejak kecil sudah seperti itu. Sudah bersih hati beliau sejak kecil. Tidak ada rasa takut, yang ada keberanian. Berani kepada siapa? Kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diperintahkan untuk mencari bantuan pertolongan ke Taif, Nabi Muhammad diusir, dilempari batu, berdarah. Beliau diperintahkan oleh Allah kembali ke Makkah. Di tengah perjalanan Rasulullah dikalungi pedang, Pak, oleh orang kafir. Pedangnya sudah di sini. Kata orang kafir tersebut mengatakan apa? Siapa yang akan menolong? Rasulullah menjawab, Allah. Yang pegang pedang gemetar, jatuh pedangnya, diambil oleh Rasulullah. Sekarang siapa yang menyelamatkan? Dia tidak bisa menjawab. Ayo, siapa di antara kita dibegal, dikalungi celurit, terus setelah itu kita bilang siapa yang menyelamatkan? Allah. Padahal kita takut mengucapkan itu. Selamat enggak? Atau leher kita putus? Itu keyakinan. Nabi Muhammad tidak takut kepada siapapun. Nah sekarang kita dengan mudahnya ada yang mengatakan enggak boleh itu zikir nyebut Allah, 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 Allah. Nabi Muhammad nyebut Allah. Apa bukan berzikir menyebut Allah saja? Berzikir itu keyakinan. Maka memahami kehidupan Nabi Muhammad harus detail, sehingga kita paham bahwa Nabi Muhammad tidak pernah memiliki rasa takut sedikit pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang sedikit cuplikan ketauhidan di dalam sejarah Rasulullah SAW. Yang ketiga, mendapatkan sesuatu yang dapat membantu untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, hadis, serta merasakan ruh dan maksud dari keduanya. Contoh, ada seorang Yahudi datang ke Rasulullah SAW. Yahudi ini seorang keturunan dari Nabi Yusuf, masih keturunan Nabi Yusuf. Dia mengatakan, datang ke Madinah, mengatakan ke Nabi Muhammad SAW, siflana robbak, sebutkan sifat-sifat Tuhanmu untuk kami. Nabi Muhammad tidak menjawab, nunggu jawaban bocoran dari malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi Muhammad surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yahudi tadi mengatakan, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyembunyikan keislamannya. Karena apa? Takut dibunuh, khawatir akan keselamatannya.
Maka memahami tauhid cukup dengan surat Al-Ikhlas sebenarnya. Kalau kita paham. Maka kemudian ada seorang sahabat setiap kali memimpin sholat baca surat di akhir rakaat selalu membaca surat Al-Ikhlas. Setiap rakaat ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Terus setelah itu apa? Ada sahabat lain mengatakan, lapor ke Rasulullah. Rasulullah, itu loh kalau jadi imam, dia setiap rakaatnya ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Rasulullah dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa kamu melakukan itu? Kata sahabat tersebut, karena saya cinta dan sukanya dengan surat Al-Ikhlas itu. Rasulullah tersenyum. Tersenyum. Kami pernah mempraktekkan hal itu. Setelah kami beritahu kepada jemaah, setelah itu tidak diundang lagi. Karena apa? Karena ketidaktahuan atau karena menganggap itu bid'ah. Jadi boleh tidak kita, misalkan bapak-bapak ini kan kadang imam tidak ada nih, kadang imam berhalangan, kadang imam sakit, kadang apa. Mau tidak mau yang ke masjid harus menjadi imam salah satunya. Boleh tidak kita membaca suratnya itu saja? Boleh tidak? Boleh. Selama itu yang kita yakini, kita fahami, kita dalami, kita hayati. Boleh baca suratnya itu saja. Semudah ini agama kita. Semudah ini agama kita. Itu dicontohkan di mana? Di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan seperti saya. Saya dulu pertama balik dari Mesir di sini, kemudian jadi imam. Kebetulan imam tetapnya mertua. Saya nggak mau baca juz amma, Pak. Kenapa? Takut dipecat jadi menantu. Berarti saya sholatnya karena Allah atau tidak? Bukan karena Allah, karena mertua. Nah, seperti itu dari mana kita bisa paham kecuali dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakaiannya saja kayak ustaz, padahal bukan ustaz. Bukan ustaz karena tidak ada keikhlasan. Kemudian yang keempat, mengumpulkan sebanyak mungkin pengetahuan dan budaya keislaman yang sahih dari aspek akidah, dari aspek hukum syariat, dan dari akhlak. Kita pernah kaji di Arba'in Nawawi di majelis kita. Rasulullah ditanya 4 hal oleh malaikat Jibril. Apa itu iman? Dijawab dengan rukun iman. Maka kita memahami keimanan dari kehidupan Rasulullah seperti ketauhidan tadi. Hukum syariat, banyak hukum syariat di dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan nanti kita ketahui. Salat dalam perjalanan itu Rasulullah mencontohkan. Banyak lagi. Harta rampasan perang, kita akan tahu harta rampasan perang itu termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Untuk nabi-nabi sebelumnya harta rampasan perang itu tidak boleh dimakan. Dikumpulkan di satu tempat yang lapang, Allah mengirimkan api dari langit yang membakar harta rampasan perang itu. Demikian pada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi khusus Nabi Muhammad, harta rampasan perang itu 1/5-nya untuk Nabi Muhammad dan untuk Allah. 4/5-nya dibagikan kepada orang yang ikut perang. Istimewa tidak? Istimewa. Untuk nabi-nabi sebelumnya diharamkan, dihancurkan, untuk Nabi Muhammad dihalalkan. Itu syariat. Itu syariat. Akhlak seperti tadi. Contoh, kita tadi cerita Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selama beliau berinteraksi dengan Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan la
La artinya tidak atau jangan. Tidak pernah mengatakan itu. Coba kita di rumah ke anak kita, hei jangan begitu, jangan ini, jangan ini. Nabi Muhammad gak pernah mengatakan jangan. Dari sisi ini saja kita tidak mungkin bisa mampu melakukan contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gak pernah. Tangan beliau tidak pernah memukul kecuali ketika peperangan. Kita, jangan kita, saya. Anak saya nggak bisa kalau nggak dikerasi. Saya mukul di rumah. Itu saja sudah tidak bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini tentang akhlak kepada anak kecil. Bagaimana akhlak kepada orang yang tua? Ada kumpulan Yahudi datang dari negeri Syam, Syria, bertamu ke Nabi Muhammad. Ada satu orang Yahudi yang ini terkenal sebagai seorang rahib di Yahudi. Langsung disapa oleh Nabi Muhammad, disebut namanya, heran. Kok dia bisa tahu? Ya kan Allah yang memberitahu. Kalau kita enak tinggal cari data sekarang. Data kan dijual di mana-mana. Nabi Muhammad langsung tahu. Sehingga kemudian diajak oleh Nabi Muhammad ke rumah Nabi Muhammad. Di tengah jalan Nabi Muhammad ketemu dengan ibu-ibu tua. Nabi Muhammad berdiri lama ngobrol dengan ibu itu. Kata rahib Yahudi tadi, ini bukan raja. Ini bukan karakternya raja. Ya, ini bukan karakternya raja. Kecuali raja di Indonesia ya. Kalau raja di Indonesia ya ngobrol ramah tapi ada kamera di mana-mana. Nabi Muhammad tidak, berdiri dengan ibu-ibu tua lama. Ini bukan raja. Kata Yahudi tadi, ini kenabian. Akhlak Nabi seperti itu. Akhlak Nabi seperti itu. Maka di sini diketahui Nabi Muhammad kalau duduk bersama dengan sahabatnya tidak dikenal mana yang Nabi, mana yang bukan. Karena apa? Karena membaur. Karena membaur. Lo kadang kita ngajar saja, kalau nggak pakai pakaian yang gimana gitu, kadang jamaahnya nggak mau lihat. Ini Ustaz atau bukan sih? Kok pakaiannya begitu? Maka di Jakarta itu kesan pertama harus menggoda. Itu kita buktinya apa? Hanya melihat dari covernya saja. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Itu contoh akhlak Nabi Muhammad dan masih banyak lagi nanti yang akan kita kaji. Kemudian, bagaimana cara kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW? Ini penting sekali. Pertama, sejarah Rasulullah SAW adalah titik tolak penulisan sejarah umat Islam. Titik tolak sejarah penulisan sejarah umat Islam. Umat Islam itu dimulai sejarahnya dari sejarahnya Nabi Muhammad. Kemudian umat Islam memiliki metodologi, cara tersendiri dalam penulisan, periwayatan sejarah. Jadi tadi kita contohkan, Sayyidina Anas bin Malik menceritakan apa yang beliau alami selama sekian tahun hidup bersama Rasulullah. Kira-kira ini sejarah Nabi atau riwayat hadis? Riwayat hadis. Maka hadis dulu, ya. Hadis dulu. Kemudian ada namanya Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini sekretarisnya Rasulullah. Di masa Sayyidina Abu Bakar ditunjuk sebagai ketua kodifikasi pembukuan Al-Quran. Kata Zaid bin Sabit apa? Seandainya saya diperintahkan, diberi mandat untuk memindahkan gunung, itu lebih ringan daripada membukukan Al-Quran. Kurang satu, akhirat bahaya. Kecuali Zaid bin Sabit, itu semuanya menceritakan kehidupan. Membukukan Al-Quran, kira-kira satu ayat ada ceritanya atau tidak? Ada ceritanya. Ceritanya di mana? Di hadis. Bagaimana ulama bisa mengumpulkan semuanya sampai menjadi satu sejarah kehidupan Rasulullah SAW? Terus kita dengan bangganya sekarang mengatakan,
Sudahlah, cukup dengan Al-Quran dan hadis, sejarah gak usah. Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Bahkan di sini penting sekali umat Islam itu memiliki caranya tersendiri. Maka penulisan sejarah Nabi Muhammad SAW dimulai dengan penulisan hadis. Dan hadis Nabi ditulis kapan? Di masa Rasulullah SAW masih hidup. Hadis itu sudah ditulis sejak Nabi Muhammad hidup. Tidak hanya Al-Quran yang ditulis. Kenapa? Buktinya mana? Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari mengatakan, Abdullah bin Amr bin As, kata Abu Hurairah, ada tidak yang lebih banyak darimu meriwayatkan hadis? Ada. Siapa? Dijawab oleh Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As. Kita tahu Amr bin As siapa? Panglima perang. Pindah-pindah. Punya anak namanya Abdullah. Kata Abu Hurairah apa? Li'annahu yaktub wa ana la aktub. Karena Abdullah bin Amr bin As itu sejak masa Rasulullah sudah menulis hadis, sedangkan aku tidak menulis. Kenapa tidak menulis? Abu Hurairah itu dari Yaman, pindah ke Madinah, masuk Islam, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Cerita ke Nabi Muhammad, Rasulullah, aku banyak dengar hadis darimu dan dari sahabat-sahabat, tapi aku banyak lupa. Kenapa? Karena gak bisa nulis, tidak bisa baca. Abdullah bin Amr bin As hafalannya kuat, bisa nulis, bisa baca. Setelah itu apa? Karena curhat seperti itu ke Rasulullah, kata Rasulullah, mana sorbanmu? Diambil sorbannya oleh Rasulullah, didoakan. Kata Rasulullah apa? Usapkan sorban ini ke mukamu. Diusapkan. Setelah diusapkan, apa kata Abu Hurairah? Demi Allah, setelah saya usapkan, hadis yang pertama kali saya dengar sampai hadis yang terakhir kali saya dengar, ingat semuanya. Kalau kita sekarang apa? Sorbannya di mana itu, Ustaz? Kita nyari sorbannya karena sekarang. Ini Rasulullah, sahabat yang di sampingnya Abu Hurairah. Rasulullah, untuk saya juga. Kata Rasulullah apa? Kamu sudah keduluan Abu Hurairah. Jadi gak dikasih ya di sebelahnya Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah hafalannya kuat. Karena apa? Didoakan Rasulullah. Setelah itu apa? Fakta sejarah mengatakan riwayatnya Abu Hurairah, hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah lebih banyak dari Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Abdullah ini bapaknya namanya Amr bin As, panglima perang. Namanya panglima perang. Memang bisa dinasnya di Jakarta saja, dinasnya di Madinah saja? Tidak bisa. Pindah-pindah dia. Pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana. Keluarganya diboyong semuanya. Akhirnya Abdullah bin Amr bin As di Madinah punya murid sebentar. Pindah ke Syria, punya murid sebentar. Pindah lagi ke Mesir, punya murid sebentar. Pindah lagi, pindah. Akhirnya muridnya sedikit. Tidak seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah setelah Rasulullah wafat belajar nulis, belajar baca. Seluruh yang dia hafal dia tulis dan menetap di Madinah, gak pindah-pindah. Sehingga muridnya menetap di Madinah dan banyak disampaikan dari A sampai Z. Itu sebab kenapa Abu Hurairah lebih banyak riwayatnya daripada Abdullah bin Amr bin As yang sampai ke kita, meskipun sebenarnya Abdullah bin Amr bin As lebih banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Ini sejarah. Pentingnya penulisan. Jadi sejarah penulisan kehidupan Rasulullah SAW dimulai dengan sejarah penulisan hadis. Dengan demikian, sumber utama sejarah Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, hadis, dan riwayat-riwayat terkait sejarah kejadian dalam kehidupan Rasulullah SAW secara umum. Apa yang digunakan? Nah, itu penting. Metode cara hadis ini cara klasik.
Cara klasik inilah yang otentik. Ya, cara klasik ini yang otentik. Contoh, mempelajari validitas informasi dari sisi mempelajari keotentikan sejarah Nabi Muhammad dari sisi apa? Sanad. Sanad itu jalur yang sampai menyambungkan kita kepada Rasulullah. Insya Allah bulan depan tanggal 8, tanggal 9 kami di Tebet akan mengadakan pengajian sejarah Nabi, ringkasan tapi bersama salah satu dua orang ulama kita sendiri di sini, namanya Kiai Haji Ahmad Marwazi. Beliau sekretarisnya Syekh Muhammad Yasin Al-Madani di Mekah. Satu lagi datang dari Syria, aslinya dari Syria, sekarang menetapnya di Makkah, yang melanjutkan pengajian dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani di Makkah, namanya Syekh Zakaria At-Talib. Akan datang 2 hari, kita akan mengkaji ringkasan Tahdhibus Sirah, namanya bukunya, ringkasan sirah karya Imam An-Nawawi, hanya 100 halaman. Kita kaji 2 hari dengan sanad yang tersambung. Jadi dari Syekh Ahmad Marwazi, dari Syekh Zakaria ke Syekh Muhammad Yasin, Syekh Muhammad Yasin dari Syekh Umar Hamdan sampai kepada Imam An-Nawawi, Imam Nawawi sampai kepada Rasulullah. Itu namanya silsilah keilmuan. Jadi kita baca buku dari guru, dari guru, dari guru, itu tersambung. Dan itu otentik. Itu otentik seperti itu. Kemudian teksnya juga dipelajari, dijelaskan. Ini cara klasik. Maka guru-guru kami di Mesir mengatakan, mengambil ilmu di universitas itu hanya mendapatkan sepertiganya. Sedangkan mengambil ilmu di masjid, di pengajian-pengajian, itu 2/3 dari ilmu. Kenapa? Karena seperti tadi, kalau di universitas terbatas oleh waktu, tapi kalau di masjid-masjid, di majelis-majelis, gak terbatas oleh waktu. Buku yang kita kaji ini diktat di Universitas Korowiye di Maroko, dikaji 2 tahun, tapi ya nggak selesai karena dikutip. Tapi kalau ngaji seperti ini, dari A sampai Z kita baca, entah berapa tahun, itu keotentikan. Tapi kalau metodologi kontemporer, metodologi modern, maka mereka melihat dari sisi politisnya, melihat dari kepentingan, agama, pribadi, dari figur sejarah tersebut. Maka ada yang mengatakan, teman-teman liberal itu kadang mengatakan seperti ini, Nabi Muhammad itu bisa baca. Saya nggak mau punya nabi bodoh nggak bisa baca. Tidak bisa baca, tidak bisa baca tulis, bagi kita itu sebuah kebodohan. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW itu mukjizat. Itu mukjizat. Ini kenapa? Karena mereka melihat Nabi Muhammad dengan kacamata kita sekarang. Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Mohon maaf. Dari hal-hal kesehatan, bisa seorang seperti kita sekarang, Nabi Muhammad itu diberikan seluruh, nanti akan kita kaji, Nabi Muhammad itu diberikan seluruh kunci harta karun perbendaharaan di dunia ini. Diberikan kuncinya semuanya oleh Nabi Muhammad. Maka Abu Hurairah mengatakan apa? Mengatakan Rasulullah SAW sudah pergi. Sekarang yang mengeluarkan harta karun itu kalian, kata Abu Hurairah setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad lebih memilih apa? Lebih memilih kenyang sehari, lapar sehari. Tapi Rasulullah SAW, mohon maaf kita mengkaji ini sejarah, Rasulullah mendatangi istrinya itu rutin setiap malam. Semua istrinya. Bisa orang yang berpuasa mendatangi istrinya di malam hari?
Tidak ada asupan tenaga dia. Nabi Muhammad bisa, dari sisi ini saja sudah nggak masuk akal. Nabi Muhammad dilihat dengan kacamata manusia normal, tidak bisa. Nabi Muhammad itu manusia super pilihan. Itu dari sifatnya yang biologis. Bagaimana sifatnya yang rohani? Kita sekarang, ada yang pernah dibelah dadanya, dikeluarkan, dibelah dadanya di harapan kita, terus dicuci pakai air zam-zam hatinya. Tidak ada. Teknologinya sekarang di ruang operasi yang semuanya pakai APD kan. Ini sedang main di gurun pasir, diterlentangkan kemudian dibelah dadanya. Kalau pasirnya masuk gimana? Ini teknologinya Allah Subhanahu wa taala lebih canggih. Maka tidak bisa melihat Nabi Muhammad dengan kacamata manusia biasa, tidak bisa. Harus dilihat, membacanya dengan kacamata keimanan, sebagaimana para sahabat meriwayatkan itu. Maka tanpa sejarah kita tidak akan bisa meyakini, memahami keyakinannya Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Semuanya tidak percaya, kata Abu Bakar, kalau yang ngomong Muhammad saya percaya. Seperti itu keyakinan para sahabat. Kenapa? Karena melihatnya dengan mata batin. Melihatnya dengan mata batin, bukan dengan metodologi ilmiah. Maka kalau ada orang-orang barat mengatakan Nabi Muhammad itu manusia paling hebat, tapi dia tidak masuk Islam, terus apa fungsinya dia ngomong seperti itu? Nggak ada fungsinya. Mending kita kenal sedikit Nabi Muhammad, beriman, alhamdulillah. Dan semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan keimanan kita yang paling baik dari kehidupan kita. Amin. Allahumma amin. Kemudian sebagai penutup dari pengantar pada kesempatan kali ini, bagaimana seharusnya kita mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW, mempelajari sejarah Rasulullah SAW, sebagaimana Rasulullah SAW memperkenalkan dirinya kepada masyarakat dan dunia di masa itu, tanpa mengurangi dan menambahkan sesuatu yang tidak pernah beliau sampaikan dan inginkan. Contoh, Rasulullah pernah mengatakan, "Fuddilat bi an-nabiyun." Para nabi itu diberikan kelebihan karena aku, kata Nabi Muhammad. Kalau kita yang tidak paham sejarahnya Nabi Muhammad, baru baca sekutipan hadis seperti itu, kita akan mengatakan, sombong banget sih. Mungkin anak balita sudah dibelah dadanya, dibersihkan oleh malaikat Jibril. Ini fakta, tidak ada yang mengingkari. Anas bin Malik membuktikan itu. Setelah itu, sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad dibelah lagi dadanya, dibersihkan lagi oleh malaikat Jibril untuk menerima wahyu Al-Quran selama 23 tahun. Sebelum Isra Mi'raj dibersihkan lagi sampai 3 kali. Mungkin tidak yang seperti itu sombong? Tidak mungkin. Kita menilai seperti itu karena kita melihat Nabi Muhammad dengan kacamata diri kita. Dan itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Jadi melihat Nabi Muhammad sebagaimana Nabi Muhammad memperkenalkan diri beliau. Beliau mengatakan seperti itu, maka faktanya seperti itu. Bagaimana kita bisa menjelaskan fakta ini tanpa bertahap? Sedikit nanti dari sisi nasab kita akan kutipkan beberapa hadis-hadis yang menunjukkan tidak ada di muka bumi ini sejak Nabi Adam sampai nanti yang terakhir wafat, bahkan dari seluruh makhluk yang lebih mulia dari Nabi Muhammad, tidak ada. Seluruh makhluk, baik itu malaikat, tidak ada yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Di mana itu adanya? Di sejarah. Kenapa bisa seperti itu? Ini mengkultuskan Nabi Muhammad. Bukan mengkultuskan, Nabi Muhammad memperkenalkan seperti itu. Isra Mi'raj, langit ke-7. Di langit ke-7 Nabi Muhammad diundang oleh Allah untuk bertemu. Kata malaikat Jibril apa? Saya cukup di
di sini. Kalau saya ikut bersamamu, saya akan terbakar. Jadi Nabi Muhammad lebih mulia dari malaikat Jibril. Lebih mulia dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mempersiapkan Nabi Musa seperti Allah mempersiapkan Nabi Muhammad. Maka ditampakkan keagungan Allah di Bukit Tur Sina, apa yang terjadi? Nabi Musa pingsan. Nabi Musa pingsan. Allah baru menunjukkan keagungannya. Nabi Muhammad pingsan. Tidak pingsan. Kenapa? Karena sudah dipersiapkan. Ini menunjukkan keagungan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Rasulullah menunjukkan itu, memperkenalkan diri beliau seperti itu. Ini sebagai penutup pada kajian kita pada kesempatan kali ini sebagai pengantar. Jika mungkin banyak yang masih mengambang tentang apa yang kita kaji, insya Allah seiring berjalannya kajian kita tentang sejarah Nabi Muhammad SAW ini, semuanya insya Allah akan lebih jelas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita, semakin mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Ini saja yang dapat kita kaji sampai jam 6:15. Jika mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana sejarah tadi itu sampai kepada teman-teman kita yang tidak memiliki banyak nih. Di sini ada satu. Dan apakah di dalam istilah Nabi itu juga bahwa sebelumnya Rasulullah selalu berdakwah tentang dulu sebelum datangnya perintah sholat. Bagaimana? Sebelum datang perintah sholat, Rasulullah selalu berdakwah dan tabligh kepada kaum Quraisy di Mekah, pada teman-teman di Madinah juga kan. Apakah di dalam sejarah sirah menekankan juga begitu? Jadi, dan pertanyaan kedua, apakah kegiatan sekarang ini yang bisa kita contohi? Teman-teman kita mungkin ada melakukan itu, kita apakah sebaiknya kita ikuti juga? Baik. Nanti kita akan di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Di sini Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti membagi sejarah Nabi Muhammad SAW itu menjadi dua bagian besar. Fase dakwah Nabi Muhammad di Makkah, fase dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Fase dakwah di Makkah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah fase dakwah sembunyi-sembunyi atau tidak terang-terangan. Kenapa tidak terang-terangan? Karena diperintahkan Allah seperti itu. Karena diperintahkan Allah seperti itu. Kemudian yang kedua, fase dakwah terang-terangan, tapi hanya dengan lisan. Dakwahnya dengan lisan saja. Dan itu lama di Makkah. Tidak boleh melawan. Kenapa tidak melawan? Karena memang tidak diperintahkan. Setelah itu baru pindah ke fase hijrah ke Madinah. Di Madinah di sini Rasulullah diperintahkan untuk melawan? Tidak. Diperintahkan kalau diganggu maka bertahan. Itu yang diperintahkan. Di fase akhir Madinah Rasulullah diperintahkan untuk menyerang. Sebelum diserang, serang dulu. Itu perintah Allah. Nah pertanyaannya, terkadang sejarah seperti ini disalahartikan. Oleh siapa? Oleh teman-teman yang memiliki pemahaman yang tidak benar. Karena pemahamannya tidak benar, oh kita masih di fase tersembunyi-sembunyi sekarang. Apa yang butuh kita sembunyikan sekarang di Indonesia dalam dakwah? Tidak perlu disembunyikan, jelaskan saja. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Sedikit-sedikit. Wah, ayo ikut saya. Setelah kumpul banyak ternyata sesat. Ditangkap lah. Apa yang butuh disembunyikan sekarang? Dakwah terang-terangan sekarang. Kalau sembunyi-sembunyi artinya ada yang salah. Ada yang salah. Maka fase dakwah ini butuh kita pahami. Di Indonesia ada yang mengatakan, oh pemerintah kita ini togut,
membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala begini. Dia tidak paham. Tidak paham sejarah Nabi Muhammad SAW. Fase Madinah itu terbagi dua. Fase yang Madinah itu belum diharamkan tanahnya untuk non-muslim. Fase setelah diharamkan. Sebelum Madinah diharamkan untuk non-muslim, Nabi Muhammad itu hidup bareng dengan orang Majusi, dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani yang ada di sana. Hidup bareng dalam satu kesepakatan namanya Piagam Madinah. Piagam Madinah inilah yang mirip dengan Pancasila, mirip dengan Undang-Undang Dasar 45. Maka kita hidup di fase Nabi Muhammad yang mana? Kalau kita meyakini Indonesia ini harus seperti Madinah yang pertama, yang terakhir. Tidak, faktanya kita plural. Maka mirip dengan fase kehidupan Nabi Muhammad di Madinah yang pertama. Itu lebih cocok untuk kita jadikan suri tauladan. Jadi tidak perlu kita mengkafir-kafirkan pemerintah. Begini tidak perlu. Kenapa? Karena cocok dengan kehidupan Nabi Muhammad. Kita di fase itu. Boleh kita berusaha untuk menjadikan semuanya muslim. Tidak ada perintah kita untuk menjadikan umat manusia ini semuanya muslim. Yang ada adalah kita diminta untuk mengenalkan agama ini sebagaimana Nabi Muhammad mengenalkan. Beriman tidak beriman bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Nabi Muhammad seperti itu. Nabi Muhammad tidak berdakwah kepada Abu Lahab, Abu Jahal. Itu paman beliau sendiri berdakwah. Diajak mulai dari yang lembut sampai yang keras diperangi. Tapi karena Abu Lahab, Abu Jahal melihat Nabi Muhammad dengan kacamata mata kepala saja, tidak dengan mata hati, maka dia hanya mengenali Nabi Muhammad sebagai anak kecil, keponakannya yang tidak tahu apa-apa. Dia lebih tahu karena dia lebih tua. Itu dia melihat Nabi Muhammad, maka tidak beriman. Tidak beriman. Maka kita jangan melihat sesuatu dengan mata kepala saja, tapi dengan mata hati. Mata hati. Contoh, Nabi Muhammad SAW pernah makan bersama. Nabi Muhammad kalau makan bareng, pas makan bareng ada sahabat makan pakai tangan kiri. Rasulullah memerintahkan, kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Sahabat tersebut jawab, la astati, aku tidak bisa. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Ma mana'ahu illa al-kibru. Tidak ada yang membuat dia tidak mampu untuk makan, menolak untuk makan dengan tangan kanan, kecuali ketakaburan yang ada di hatinya. Bayangkan, yang memerintahkan Nabi Muhammad, dia mengatakan tidak bisa, mustahil. Nabi Muhammad memerintahkan makan dengan tangan kananmu, kamu nggak bisa, jadi bisa. Percaya Bapak? Percaya tidak? Nabi Muhammad itu pernah didatangi orang Badui. Datang ke Rasulullah, bima a'rifu annaka nabiyyun. Bagaimana aku bisa tahu bahwa engkau adalah nabi? Rasulullah mengatakan, apakah jika aku memanggil setan dan korma dari pohon korma ini, kemudian dia datang kepadamu, kamu akan beriman? Badui tadi mengatakan, iya wahai Muhammad. Naam, kata dia. Setelah itu Rasulullah memanggil tandan korma itu. Sini. Tandan korma itu langsung putus dari tangkainya. Kemudian jatuh ke bawah, gelinding ke Rasulullah. Setelah gelinding dia berdiri di hadapan Rasulullah SAW. Setelah berdiri di atas, di depan Rasulullah mengatakan, irji ila makanika, kembali ke tempatmu. Kembali dia gelinding lagi ke pohon korma, naik ke atas, nyambung lagi. Badui tadi mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kaitannya dengan makan dengan tangan kiri tadi?
Tanda korma dipanggil Rasulullah nurut. Orang tadi disuruh Rasulullah makan dengan tangan kanan, nggak nurut. Kenapa tidak nurut? Ada ketakaburan di dalam hatinya, kata Rasulullah. Yang nggak punya hati tunduk, yang punya hati nggak tunduk. Artinya ada masalah di hatinya. Ini yang kita tidak tahu. Berapa banyak di antara kita sholat hanya karena perbedaan sedikit-sedikit, dia merasa sholatnya lah yang paling benar, sholat saudaranya salah. Dia menghadap kepada Allah atau menghadap ke bawah hawa nafsunya. Itu kita. Kalah kita dengan tanda korma tadi. Itu Rasulullah berdakwahnya seperti itu. Maka jangan kira Rasulullah ketika mengatakan ada ketakaburan di dalam hatinya, Rasulullah salah menilai. Mustahil salah menilai. Dan mustahil orang tadi itu tidak nurut kecuali memang ada penyakit di hatinya. Bisa jadi itu orang munafik. Dan hal-hal seperti ini namanya dirahasiakan. Itu akhlak. Namanya gak pernah ketemu siapa orangnya itu. Maka kita jangan sampai makan dengan tangan kiri, dengan tangan kanan. Kenapa? Karena itu perintahnya Rasulullah. Kita tarik lagi kehidupan kita sekarang. Kita nikah dengan istri kita itu karena apa? Harusnya sebabnya cuma satu, karena Rasulullah menikah, maka kita menikah. Berapa banyak kita menikah, mungkin yang di depan juga menikahnya karena cinta kepada istri. Harusnya menikahnya itu karena Rasulullah menikah. Titik. Jadi ketika dikenalkan Rasulullah menikah, oh ini sunnahnya Rasulullah. Nah kita, sunnahnya Rasulullah maunya yang poligami aja. Itu nafsu. Itu nafsu. Kecuali memang sudah jernih semuanya, baru bolehlah seperti itu. Ini kita karena memahami sesuai dengan kacamata kita. Jadi itu dakwahnya Rasulullah sedetil itu, maka kita butuh banyak memahami hal-hal tentang sejarah Rasulullah SAW itu dengan bimbingan siapa? Bimbingan para guru kita. Guru-guru kita banyak insya Allah, dan di Indonesia ini masih banyak para alim ulama, dan semoga kita dan juga keluarga kita nanti ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pewaris Nabi. Allahumma amin. Ini yang dapat kami jawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.